Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Pada tahun 2008 ya, saya dan keluarga saya menempati rumah baru. Rumah yang sederhana, baru aja selesai dibangun. Rumahnya 2 lantai ya, tapi hanya lantai 1 yang dindingnya terbuat dari batako. Lantai 2-nya terdiri dari papan dan kayu. Tangga untuk naik ke lantai 2 juga menggunakan kayu yang dialasi papan. Saya dan kedua adik saya senang banget rasanya ya menempati rumah baru kami itu. Karena sebelumnya rumah yang kami tempati hanya berupa bedeng ya, dinding triplek dengan atap terpal. Yang mana kalau hujan, apalagi kalau di hujannya itu datangnya dengan angin gitu, angin kenceng ya. Wah, atap terpal itu udah pasti terbang lah ya. Dan itu udah pasti ngebuat seisi rumah itu basah karena air hujan ya. Saya masih ingat bener tuh perjuangan kedua orang tua saya untuk memiliki rumah itu ya. Ayah saya seorang mandor di proyek perumahan dan ibu saya membuka warung nasi untuk para pekerja proyek. Di usia saya yang masih 10 tahun saat itu, keadaan memaksa saya untuk bekerja keras. Saya membantu ibu belanja bahan-bahan masakan, juga membantu memasak di dapur ya. Gak ada waktu buat bermain. 2 tahun ibu berjualan, alhamdulillah terbeli tanah dan bisa membangun rumah. Saat usia saya kelas 1 SMP ya, saya dan keluarga saya menempati rumah itu. Awalnya semua baik-baik aja ya. Ayah masih bekerja seperti biasa, tapi ibu udah nggak ngebuka warung nasi lagi. Rumah kami itu menghadap ke arah sungai ya. Belakang rumah ada sawah dan ladang jagung. Di samping kiri rumah ada rumah-rumah penduduk dan di samping kanan saat itu masih berupa kebun kangkung ya. Dari lantai atas kami bisa melihat pemandangan sawah dan ladang di belakang rumah. Wah, saat itu sungguh indah ya pemandangannya. Ya meski di sisi sungai daerah saya termasuk daerah yang ramai ya. Di seberang sungai ada jalan raya yang cukup ramai oleh kendaraan bahkan saat malam hari ya. Di seberang jalan raya itu ada bangunan ruko yang merupakan kantor pemasaran dan juga pertokoan ya. Di belakang ruko ada kompleks perumahan yang belum lama dibangun, jadi masih sepi pada saat itu. Sekitar 1 tahun menempati rumah itu, berbagai keanehan mulai terjadi. Saya ingat saat itu saya lagi demam. Saya biasa tidur berdua dengan adik-adik saya yang berusia 8 tahun. Tapi malam itu ia memilih tidur sama kedua orang tua saya di kamar lain. Jadi rumah saya itu punya 3 kamar ya. Tapi hanya 2 kamar yang ditempati. 1 kamarnya kosong berada di lantai atas. Tengah malam saya terbangun. Saat itu ya saya merintih karena rasa nyeri di sekujur tubuh ya. Badan saya panas tapi keringat dingin tuh ngucur deres gitu. Sampai baju yang saya pakai aja basah. Waktu itu berusaha banget buat manggil-manggil ibu gitu. Tapi ibu gak datang-datang. Dan tiba-tiba keadaan menjadi gelap karena aliran listrik padam ya. Mati listrik saat itu. Saya masih aja tuh manggil-manggil ibu ya. Dan hati saya langsung lega ya karena saya lihat ada bayangan di depan kamar gitu. Jadi kamar saya ini gak ada pintunya gitu ya. Saya bisa dengan leluasa melihat siapa aja yang lewat di depan kamar gitu. Awalnya saya kira bayangan itu adalah ibu. Tapi lama-kelamaan bayangan itu membesar, semakin besar dan tinggi. Membentuk sosok yang menyeramkan. Berbulu lebat, mata merah menyala, dan senyum menyeringai dan menampakkan taringnya gitu. Jantung saya udah otomatis berdebar kencang ya.
melihat pemandangan seperti itu di depan saya. Saya pengen teriak waktu itu, tapi entah kenapa kayak suara saya tuh tertahan gitu. Akhirnya saya cuma bisa nangis tanpa suara gitu. Dan gak tahu waktu itu berapa lama saya sembunyi di balik selimut ya. Dan saat lampu kembali menyala, saya merasa ada yang menepuk lengan saya. Dan ternyata itu ibu ya. Ibu manggil nama saya. Tangan beliau menyibak selimut yang saya pakai, lalu beliau ngasih saya air minum. Ibu kemudian berbaring di sisi saya sambil membelai rambut saya yang karena basah oleh keringat ya. Keesokan harinya demam saya udah turun. Saya lalu cerita tuh apa yang saya lihat semalam ke ibu ya. Tapi ibu gak percaya. Ibu cuma bilang, halusinasi tuh karena lagi demam. Kata gitu. Dan ya hari berlalu gitu. Keanehan demi keanehan ada aja gitu ya yang selalu terjadi. Waktu itu pernah suatu ketika satpam penjaga kompleks perumahan yang ada di seberang rumah bercerita sama ayah gitu. Katanya satpam itu melihat sosok wanita berbaju merah dengan rambut pendek sebahu ya, berdiri di balik jendela yang di lantai 2 rumah saya gitu. Ya ayah tentu saja mengelak ya. Sebab memang di rumah kami gak ada wanita yang memiliki rambut pendek sebahu gitu. Ibu dan adik perempuan saya juga memiliki rambut panjang ya. Tapi satpam itu kekeh mengatakan apa yang dilihatnya gitu. Bahkan katanya lagi, perempuan itu terbang menembus dinding rumah saya dan hinggap di atas pohon nangka yang ada di depan rumah saya. Saya dan keluarga gak terlalu serius tuh menanggapi omongan-omongan orang atau tetangga yang mengatakan kalau rumah yang kami tempati ini angker. Karena selain saya memang gak ada anggota keluarga yang pernah diganggu gitu. Lantai 2 rumah saya sebelumnya hanya difungsikan untuk menaruh barang yang gak terpakai gitu. Dan pakaian kering yang telah dicuci. Tapi pas saya kelas 3 SMP, saya minta izin ke ayah untuk menempati kamar di lantai atas gitu. Saya bilang kalau saya ingin fokus belajar karena sebentar lagi pengen ujian gitu kan ya. Saat itu ujian nasional masih ada ya. Kedua orang tua saya mengizinkan, tapi kedua adik saya malah menakut-nakuti gitu. Apa mas gak takut kalau pas tidur nanti dikeloni pocong? Ih serem gitu kata adik bungsu saya gitu. Ya spontan ya saya langsung bercandain lagi gitu kan. Katanya pocongnya bau loh mas. Waduh. Ya saya diem aja lah ya. Waktu berlalu sudah 1 bulan lamanya saya menempati kamar di lantai 2 ya. Selama itu gak ada kejadian aneh apapun yang saya alami ya. Tapi saat menginjak bulan kedua, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Suatu malam, saya terbangun dari tidur. Karena hidung saya tuh mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Busuk sekali. Jadi bikin perut saya jadi mual gitu. Akhirnya saya pindah ke ruangan yang ada di depan kamar ya. Dan baunya masih tercium. Tapi gak terlalu menyengat. Malam-malam berikutnya masih aman gitu ya. Memasuki bulan ketiga, kejadian yang sangat tidak mengenakan saya alami. Kejadian yang membuat saya trauma sampai saat ini di usia saya yang ke-27 tahun. Malam itu saya masih terjaga ya, belum tidur. Sementara malam udah lumayan larut. Saya masih ingat saat itu jam di meja belajar saya menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit. Saya masih membaca buku karena besoknya mau ada ulangan harian gitu ya. Dan jam sekitar
jam setengah 1 pagi ya, saya mengakhiri kegiatan membaca gitu. Saya udah siap-siap pengen tidur. Dan kebiasaan saya kan tidurnya meluk guling gitu. Dan waktu itu rasanya saya baru sebentar banget tidur. Samar-samar saya mulai mencium aroma busuk itu lagi. Sangat menyengat. Anehnya aromanya terasa sangat dekat gitu. Seperti dari guling yang saat itu saya peluk gitu. Dan saat saya membuka mata, ternyata bukan lagi guling yang saya peluk. Guling saya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu adalah pocong. Pocong dengan wajah yang gak berbentuk. Matanya bolong, gak memiliki bola mata. Dan refleks saya menendang sosok itu dan dia pun terpental membentur dinding ya. Saya menjerit, ingin rasanya segera bangun dan keluar dari kamar. Tapi tubuh saya rasanya kaku gitu. Kayak kekunci gitu. Jadi yang saya bisa lakukan saat itu ya cuma berdoa dalam hati gitu. Dan lagi-lagi saya cuma bisa bersembunyi di bawah selimut sambil menangis gitu. Gak lama ibu datang tuh ke kamar. Saya yang masih nangis kemudian memeluk beliau ya. Kenapa? Kata ibu, mimpi buruk. Saya cuma menggeleng saat itu ya. Lalu saya ngomong kalau saya tidur di kamar ibu aja. Ya ibu mengizinkan gitu. Dan setiba di kamar ibu, kedua adik saya terbangun dan menatap saya gitu dengan tatapan yang aneh gitu. Dan ibu meminta keduanya untuk melanjutkan tidur lagi. Esokan harinya si bungsu dengan cerewetnya mencecar dengan berbagai pertanyaan gitu. Dia menanyakan apa yang terjadi semalam gitu sampai saya pindah kamar. Ya tapi saya milih diem lah ya, nggak jawab gitu. Rasanya saya nggak bersemangat hari itu ya. Kalau saja nggak ada ulangan harian, pasti saat itu saya memilih izin untuk gak masuk sekolah. Siang sepulang sekolah, kedua adik saya masih aja menanyakan hal yang semalam. Akhirnya saya menceritakan semuanya gitu. Ibu dan adik perempuan saya terlihat sangat kaget mendengar cerita saya. Berbeda dengan adik bungsu saya, dia santai. Terus adik bungsu saya bilang gini, kan aku udah pernah bilang, tapi mas gak percaya. Aku loh, waktu itu pernah lihat pocong itu tiduran di depan kamar atas. Posisinya melintang di depan pintu. Padahal waktu itu masih sore. Belum juga adzan maghrib. Begitu. Adik bungsu saya mencoba menerangkan panjang lebar ya. Setelah kejadian itu saya gak lagi tuh menepati kamar di lantai 2 itu. Saya kembali ke kamar depan yang ada di lantai bawah. Tapi keanehan demi keanehan masih terus saja terjadi. Hanya saja bukan saya dan keluarga saya yang mengalami, tapi orang-orang yang ada di sekitar rumah. Ada yang rutin melihat wanita berbaju merah setiap malam Selasa. Ada yang katanya melihat anak kecil berlarian di jembatan depan rumah saya pada malam hari gitu. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Tapi sayangnya pada tahun 2012 rumah itu harus terjual karena suatu hal. Saya dan kedua adik saya ya nangis lah ya saat itu. Rasanya berat meninggalkan rumah. Rumah itu rumah pertama tentunya ya yang kami miliki. Karena sebelumnya kami selalu mengontrak dan berpindah-pindah tempat gitu. Sebagai gantinya ayah membeli rumah kosong yang gak jauh dari rumah lama ya. Masih di pinggir sungai yang sama. Hanya saja rumah baru kami ini jauh lebih sempit gitu. Hanya terdiri dari 3 petak ruangan ya. Yang berjajar memanjang gitu. Dan ibu gak berhenti-henti tuh untuk membesarkan hati kami ya. Hati saya dan kedua adik saya itu. Kata ibu, berdoa saja. Semoga suatu saat kita bisa memiliki rumah yang lebih baik dari saat ini.
Dan doa itu masih terus kami panjatkan. Sebab sampai hari ini ibu dan adik bungsu saya masih menempati rumah 3 petak itu. Sementara saya dan adik perempuan saya sudah menikah. Dan sudah ikut dengan keluarga masing-masing gitu ya. Sampai hari ini saya belum bisa melupakan kejadian pocong pada malam itu. Dan sampai hari ini pula saya trauma dengan sebuah benda yang bernama guling. Oke, itu dia mencekam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur tentunya. Dan buat warga Sukawedi yang suka dengan ceritanya, silahkan di like dan share tentunya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.